Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Pelita Jaya, channel yang memberikan informasi-informasi dan tutorial-tutorial berkaitan dengan desainer. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial atau belajar program CorelDRAW yang dalam hal ini CorelDRAW yang dipakai yaitu seri X7 atau seri 17, dan kali ini akan saya jelaskan fungsi dari toolbox yaitu cropping atau crop tools yang pada sebelumnya saya sudah menjelaskan, atau video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan tools yaitu Fix Tool dan Shape Tool. Dan kali ini kita akan menjelaskan tools yaitu crop. Ya. Tapi sebelum sahabat-sahabat menonton video lengkap kami, silakan like, subscribe, dan komen video tutorial kami agar kami bisa termotivasi untuk memberikan tutorial-tutorial yang lain dan channel kami bisa berkembang. Oke, kita langsung saja bahwa teknik dasar dalam belajar CorelDRAW kita harus memahami fungsi toolbox yang letaknya di sebelah kanan layar kerja atau lembar kerja daripada CorelDRAW, dan cropping tool atau crop tool yaitu di bagian atas ini yang saya tunjukkan dengan kursor ini, yang salah satu fungsinya yaitu untuk memotong objek yang diinginkan atau yang digunakan dan membuang objek yang tidak diinginkan atau tidak digunakan. Kita langsung praktekkan saja. Misalkan saya membuat suatu objek biasa, mungkin segi 4 ya. Ini kita akan memotong atau membuang objek yang tidak diinginkan. Kita klik tools crop atau crop tool di sini. Kemudian setelah diklik, kemudian kita crop bagian yang diinginkan. Nah, seperti ini. Maka bagian yang di tengah di tengah segi 4 ini yang warnanya putih ini akan terpilih, dan yang di luar ini akan terbuang. Setelah kita klik baru kita enter. Nah, di sini yang dipilih adalah sebagian dari segi 4 itu. Bagaimana kalau semisal yang dipilih adalah foto? Kita coba contohkan, kita hapus dulu yang tadi. Kita coba contohkan, kita ambil foto dari file yang ada di komputer. Kita contoh saja dengan cara import. Ya. Nanti video tentang bagaimana cara mengimport akan saya berikan di tutorial atau di video yang lain. Ya. Kita import dulu di file, kemudian klik import. Tunggu ya. Ini adalah file-file contoh saja, misalkan di import di sini. Ini hanya contoh. Nah,
sudah ada file tentang atau sudah ada foto yang akan kita crop yang di lembar kerja di sini. Kemudian langkah yang kedua, ya, sebelum kita menggunakan crop tool, foto ini kita buat bitmap dulu, di convert ke bitmap. Ya, caranya kita klik atau kita pilih foto yang akan di bitmap, kita pilih bitmap, convert to bitmap, kita oke. Nah, ini berarti foto ini siap di crop. Ya, kita klik crop, kemudian kita mungkin pilih gambar yang akan kita inginkan. Di luar segi 4 ini, ya, di luar segi 4 ini yang akan terbuang. Jadi dalam segi 4 ini yang akan terpilih. Kemudian kita klik enter atau kita pencet enter. Nah, seperti ini. Ini adalah fungsi dari crop tool. Kemudian di tools crop atau crop tool ini terdapat beberapa subbagi. Ya, kita contoh buang lagi, yaitu ada knife. Nah, sini ada knife. Ya, yang gambarnya seperti pisau. Ini fungsinya yaitu untuk memotong gambar. Ya, kita contohkan lagi. Misalkan ada segi 4 di sini. Ya, objek. Kemudian kita pilih knife. Nah, segi 4 ini kita akan potong menjadi 2 bagian. Nah, sudah, kita klik. Nah, ini akan terpotong seperti ini. Bagaimana kalau kita aplikasikan di foto? Sama, kita ini hapus dulu. Kita import foto. Ingat sahabat-sahabat, untuk tutorial mengimport akan saya berikan video selanjutnya ya. Jadi ditunggu saja. Ini fokus pada fungsi dari crop tool, knife, dan lain sebagainya. Kita import foto. Nah, ini adalah foto yang akan kita potong. Seperti biasa, kita convert to bitmap. Ya. Bitmap, convert, oke. Ya. Kemudian kita pilih knife. Misalkan kita akan potong menjadi 2 bagian. Ya, seperti ini. Kita klik di sini, kita menjadi 2 bagian. Kita menjadi 4 bagian misalkan. Ini nah seperti ini. Jadi kita memotong objek ya. Kita memotong objek dengan cara knife ya. Kemudian tools yang lain di toolbox selain knife ada yang namanya virtual segment delete ya. Untuk memotong bagian suatu objek yang terpotong oleh objek lain. Kita contohkan. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu seperti contoh. Nah, misalkan ada 2 bagian. Ini adalah bagian objek atau objek yang satu. Kemudian kita milih objek yang lain. Dan saling terpotong. Kita akan memotong bagian yang terpotong oleh objek lain. Maksudnya terpotong di sini adalah bagian ini adalah terpotong oleh bagian yang satunya lagi nih. Jadi kotak yang satu memotong kotak yang lain. Nah, kita akan buang yang terpotong. Kita pilih virtual segment. Maaf. Kita kembali lagi. Kita pilih 2 bagian ini. Kemudian kita pilih virtual segment, delete, lalu kita akan menghapus bagian. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi yang bagian yang terpotong akan kita hilangkan atau akan kita
potong atau kita hilangkan. Ini adalah fungsi dari segment delete tools, virtual segment delete. Kemudian ada bagian lagi di sini yaitu eraser atau penghapus. Layaknya penghapus, kita akan menghapus objek, menghilangkan objek atau menghapus bagian dari objek. Kita klik bagian yang akan kita hapus atau kita klik dulu objeknya, kita kemudian pilih eraser, lalu kita akan hapus. Nah, diklik dulu bagiannya, kemudian kita akan hapus. Nah, seperti ini. Nah, misalkan di sini jadi 2 atau jadi beberapa bagian. Nah, untuk menghapus ini adalah kursornya bentuknya segi 4, maka kalau kita mau mengubah di sini bentuknya segi atau bentuknya lingkaran, dan ini kita atur seberapa besar bagian yang terbagi, ya. Semakin kecil nanti kursornya ini akan semakin kecil. Nah, seperti ini. Bagaimana kalau kita terapkan di objek foto misalkan, ya, kita coba, kita hilangkan dulu, ya. Contoh yang ini, kita ambil foto misalkan seperti tadi di bitmap. Nah, seperti ini. Seperti biasa kita convert to bitmap fotonya. Oke, maka foto ini siap kita edit atau kita hapus, ya. Klik cancel, kemudian kita hapus bagian itu, ya. Seperti ini. Nah, atau mau yang bentuknya seperti ini, kita milik bagian yang segi 4. Kemudian tools yang lain di toolbox ada yang dinamakan dengan zoom tool. Zoom tool kita hapus dulu, kita mau berpindah ke zoom tool di sini. Nah, ada zoom dan pan. Zoom di sini berfungsi untuk memperkecil dan memperbesar tampilan lembar kerja. Ya, ini kan lembar kerja. Kalau semisal mau diperbesar, ya, kita klik zoom, kemudian kita klik untuk zoom in, ya, ini akan memperbesar. Kita zoom out, ya, kita ambilkan contoh misalkan ada objek ada di sini. Ya, kita zoom in. Zoom in, kita zoom out, memperkecil. Ini adalah fungsi dari zoom in dan zoom out. Kalau ini untuk mengzoom bagian lebar dari lembar kerja. Nah, kalau ini panjang dari lembar kerja. Kalau pen, ini kita menggeser lembar kerja. Ini ke kanan, ini ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Ini adalah dua fungsi toolbox sebagai dasar kita belajar CorelDRAW. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk desainer yang akan mencoba belajar tentang aplikasi atau program CorelDRAW. Di video yang lain ditunggu saja. Kita akan mencoba membahas fungsi-fungsi dari toolbox di sini. Sehingga kalau semisal bisa mengetahui semuanya, baru kemudian kita aplikasikan untuk membuat suatu project. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.